Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Melana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala, jurusan Ilmu Pemerintahan. Ingin menjelaskan tentang teori demokrasi. Baik, saya akan menjelaskan pendapat dari Abraham Lincoln dan Charles Costello. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang ada di dunia. Setiap negara pasti memiliki sistem pemerintahannya masing-masing. Setiap sistem pemerintahan tersebut akan memiliki pengaruh terhadap nilai dan norma setiap masyarakatnya. Dan mempelajari beberapa sistem pemerintahan yang ada di dunia sangatlah penting untuk memahami cara masyarakat dan pemerintahannya. Baik, pasti orang akan bertanya-tanya tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Pertama kali istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani dengan kata demokratia. Dalam artinya demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuatan atau sebuah kekuasaan. Jika digabungkan menjadi demokrasi atau kekuasaan rakyat, kekuasaan tersebut sudah termasuk beberapa sektor kenegaraan seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Baik, demokrasi dalam pengertiannya secara umum adalah sistem pemerintahan yang akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan. Kebebasan dalam pengambilan keputusan ini terjadi karena setiap keputusan yang diambil akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakatnya. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi adalah terletak pada rakyat. Di dalam pemerintahan berbasis demokrasi ini akan selalu mengizinkan warganya dalam berpartisipasi jika berperan serta dengan aktif. Dalam perannya juga bisa diwakilkan oleh wakil rakyat. Contohnya seperti DPR, DPD, ataupun MPR. Dari pendapatnya, Abraham Lincoln mengatakan bahwa sebuah demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan yang pada dasarnya dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ada juga dari Charles Costello pernah mengatakan jika demokrasi bisa menjadi salah satu sistem bagi sosial dan politik, akan digunakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah juga untuk melindungi hak rakyatnya. Dan sejarah demokrasi berawal dari untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian demokrasi, ada baiknya untuk mengenal sedikit tentang sejarahnya. Hal menarik mengenai sejarah dari demokrasi karena penggunaannya yang sudah sangat lama. Dalam sistem demokrasi mulai diterapkan sejak zaman dahulu, bertepatan dengan Yunani kuno, di mana sistem ini bisa membuat rakyat langsung terlibat dalam mengambil keputusan. Di dalamnya termasuk untuk membangun keberlangsungan sebuah negara, sehingga apapun perkara negara haruslah dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Jenis demokrasi murni atau langsung bisa disebut dan diartikan sebagai sistem yang digunakan pada saat itu. Cakupannya pun sangat luas hingga mencapai 250 juta penduduk. Memang sudah tidak relevan untuk diterapkan lagi pada zaman sekarang, zaman modern sekarang. Dari sejarah tersebut dan sistem demokrasi tersebut mulailah terbentuk sebuah Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa kita sebut DPR, seperti apa yang ada di Indonesia. Perwakilan rakyat ini menjadi perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat kepada pemerintah. Dalam kondisi tersebut akan memunculkan demokrasi perwakilan
atau yang disebut dengan tidak langsung. Di Indonesia sendiri pernah menerapkan sistem ini pada era Soekarno. Pada saat itu demokrasi Pancasila memang digunakan pada masa pemerintahan Soeharto, sampai pada akhirnya di era reformasi Indonesia masih menggunakan demokrasi Pancasila. Sejarah untuk penerapan sistem demokrasi ini memang penting untuk dipelajari oleh setiap masyarakat karena memberikan dampak pada masa sekarang. Dalam masa reformasi tersebut, Indonesia mulai mengarah untuk menggunakan demokrasi yang sebenarnya. Asas demokrasi yang digunakan setelah masa reformasi yang masih digunakan di Indonesia sampai saat ini. Di dalam sistem ini termasuk untuk melakukan pemilihan presiden dan wakilnya ataupun kepala daerah dan anggota legislatif secara langsung, secara demokratis, yaitu pada pemilu, pada pesta pemilu. Beberapa perubahan yang terjadi terkait status wilayah dan pemekaran daerah pada saat itu sudah diberikan kepada pemerintah pusat. Sistem ini bertujuan untuk menjawab keinginan juga aspirasi daripada seluruh rakyat sebagai bentuk demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi mampu membuat pemerintahan di Indonesia menjadi semakin adil, juga bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakatnya. Setelah adanya penerapan demokrasi di Indonesia, maka pemerintah bisa lebih adil dalam mengambil keputusan. Rakyat bisa memiliki peran yang aktif dalam memilih pemimpinnya. Tujuannya adalah mendapat keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prinsip pada demokrasi. 1. Negara akan berjalan berdasarkan konstitusinya. Di Indonesia di dalamnya sudah ada prinsip yakni pada Undang-Undang Dasar 1945. Semua hukum sudah ditetapkan di sana. Dalam konstitusinya akan dijadikan landasan dalam bernegara, baik dalam bernegara untuk pemerintah ataupun warga dan rakyatnya. Memiliki fungsi sebagai pembatas untuk kewenangan pemerintah, juga memenuhi hak rakyat agar terjadi pemerintahan yang adil. 2. Ketidakberpihakan, peradilan dan bebas. Di dalam asas demokrasi ini, setiap peradilan yang ada di tengah masyarakat haruslah adil dan bebas. Tidak ada yang pilih-pilih. Pemerintah tidak ada yang tidak berpihak kepada ini dan tidak berpihak kepada yang lain. Pemerintah tidak akan pernah bisa memberikan campur tangannya. Nggak boleh ikut campur. Sistem ini sudah menganut peradilan yang bebas karena diperlukan netralitas pemasalahan akan dilihat dengan tepat dan jernih. Hal ini akan mempermudah untuk memberikan keputusan yang adil pada setiap perkara yang ada. Adanya kebebasan. 3. Adanya kebebasan berpendapat dan berserikat. Dalam setiap negara yang menganut asas demokrasi, maka di dalamnya warga bebas untuk membentuk suatu organisasi. Setiap hak daripada warga tidak akan dibatasi sehingga dapat mengeluarkan pendapat. Akan tetapi pendapatnya haruslah disampaikan dengan cara yang bijak agar menciptakan kedamaian pada rakyatnya. 4. Adanya pergantian pemerintah dengan berkala. Untuk sistem demokrasi pasti ada pergantian pemerintah yang diadakan secara berkala agar tidak ada kekuasaan yang disalahgunakan. Hal ini juga meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme atau bisa disebut dengan KKN. Pemilihan umum haruslah diselenggarakan dengan jujur dan adil. Tapi pada pemilu 2019 nampak kali tidak jujur, di mana kecurangan di mana-mana, dan KKN pun sekarang di Indonesia nih sudah meluas dari tingkat kalau dulu masa Pak Soeharto KKN-nya cuma pada saudara-saudaranya aja, kerabat-kerabatnya aja. Tapi kalau sekarang mulai dari pusat
hingga kantor kecil. Itu pun sudah korupsi. 5. Kedudukan rakyat juga penegakan hukum yang sama untuk setiap rakyat. Di mata hukum pada setiap prinsip demokrasi haruslah memiliki kedudukan yang sama untuk setiap rakyatnya. Dalam demokrasi mempercayai jika ingin ada kebenaran dan keadilan haruslah tercipta yang adil. Penerapannya juga tidak boleh berat sebelah. Setiap warganya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Maksudnya kayak gini. Kalau curi ayam 5 tahun penjara, tapi kalau korupsi 6 bulan penjara. Itu padahal tidak boleh, karena Indonesia nggak tahulah sekarang banyak begitu orang nenek-nenek yang curi kayu buah-buahan misalnya, karena beliau lapar dah penjara 5 tahun. Sedangkan orang pejabat-pejabat yang di sana yang mengambil uang rakyat tapi kurungannya sedikit. Adalah begitu contohnya. 6. Jaminan HAM. Di dalam sebuah sistem demokrasi harus ada jaminan HAM. Dengan sistem ini akan berhasil diterapkan jika dibarengi dengan perlindungan yang ada dalam HAM tersebut. Pada dasarnya hak setiap manusia adalah sama, maka harus dihargai oleh negaranya. Tapi HAM di Indonesia belum terselesaikan sampai sekarang. Dari masa Soekarno hingga masa Pak Jokowi, HAM belum terselesaikan bagi saya. Karena di kampung saya sendiri belum ada permasalahan HAM yang sudah selesai. Contohnya Tengku Bantakiah yang dibunuh oleh beberapa tentara, padahal beliau tidak bersalah, padahal beliau pimpinan sebuah pesantren yang ada di Betung dan dibunuh dengan tragis. Itu termasuk dalam HAM. 7. Adanya kebebasan untuk pers. Dalam sistem demokrasi, pers menjadi salah satu media untuk menyalurkan aspirasi warga negara atau rakyat. Di dalamnya termasuk untuk memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah. Tugas pemerintah adalah membuat kebijakan publik demi menjalin komunikasi atau terhubung antara pemerintah dan rakyat. Kita bersyukur juga dulu kita tidak dapat memberi kritik pada masa Soeharto. Terbatas lah. Kalau sekarang kan sudah diberi kebebasan. Ciri-ciri negara demokrasi. 1. Keputusan yang diterapkan oleh pemerintah. Ciri-ciri yang pertama, di dalamnya selalu berlandaskan asas atau aspirasi dari kepentingan warga. Keputusan ini berguna untuk mengatasi jika adanya kepentingan pribadi atau kelompok di dalam melakukan tugas negara. 2. Adanya ciri konstitusional. Setiap negara yang menggunakan prinsip demokrasi harus memiliki ciri-ciri konstitusional sehingga ada berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Semua itu ada dalam Undang-Undang 1945 sebagai salah satu asas bernegara. Adanya perwakilan rakyat. Dalam prinsipnya seperti di Indonesia akan ada lembaga legislatif perwakilan rakyat untuk menjadi wakil rakyat dalam pengambilan keputusan. Perwakilan rakyat itu DPR, MPR, dan DPD. 4. Penyelenggaraan pemilihan umum. Karena akan ada pemerintahan yang diganti secara berkala, maka harus ada pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Sistem 5. Ada juga sistem kepartean. Partai bisa menjadi salah satu media yang melaksanakan sistem yang demokrasi, dipilih oleh rakyat untuk meneruskan aspirasi rakyat. Dengan memahami pengertian demokrasi, berikut dengan beberapa prinsip dan jenisnya mengenal sistem pemerintahan di Indonesia bukan sesuatu yang asing lagi. Mengenai demokrasi yang digunakan oleh Indonesia, apalagi untuk mengetahui prinsip yang digunakannya sehingga dapat lebih mengenal cara kerja pemerintahan di Indonesia. Iya. Jadi demokrasi menurut Abraham Lincoln itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berarti yang berkuasa sekarang ialah rakyat. Karena presiden aja dari rakyat biasa dan dicalonkan oleh rakyat, dan dia bekerja untuk rakyat juga. Tapi
Jadi kesimpulannya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Semuanya berawal dari rakyat. Jadi sekian dari presentasi dari saya ataupun tugas yang Bapak berikan kepada saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, masih banyak kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.